Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallah wa iyyakum. Alhamdulillah kita masih bertemu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna, di mana di kajian lalu penulis menyebutkan bahwasanya sudah selayaknya bagi seorang ayah untuk berwasiat kepada anak-anaknya, ya, apalagi sebelum dia meninggal. Kalau dia lihat anak-anaknya, anak-anak yang dikhawatirkannya mungkin akan terjadi kesyirikan, dia sudah arahkan anak-anaknya, tapi masih ada kekhawatiran, ya, maka dia hendaklah berwasiat kepada anak-anaknya agar tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian seperti yang telah kita bacakan hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, beliau membisikkan sesuatu kepada putri beliau Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah membisikkan sesuatu, Fatimah menangis terseduh-seduh. Namun ketika Rasulullah melihat Fatimah menangis terseduh-seduh, lantas dia bisikan kembali dengan bisikan yang kedua. Setelah beliau membisikkan sesuatu kepada Fatimah, malah kali ini Fatimah tertawa, ya. Dan kondisi seperti itu dilihat langsung oleh istri-istri beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha itu merasa ingin tahu, ya. Ingin tahu ini apa yang dibisikkan beliau. Bisikan pertama membuat Fatimah radhiyallahu anha menangis, tapi bisikan kedua itu enggak lama, ya. Bisikan kedua membuat beliau tertawa, membuat Fatimah tertawa. Ini apa yang dibisikkan? Ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah radhiyallahu anha mengatakan, ini rahasia Rasulullah. Demikian. Taib. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwasanya Aisyah itu seorang istri yang luar biasa, cerdas, jenius. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, kembali dia tanyakan tentang masalah ini kepada Fatimah. Artinya, kenapa dibisikkan Rasulullah pertama kamu menangis, sementara bisikan kedua itu kamu tertawa. Sementara kondisinya antara bisikan pertama dengan bisikan yang kedua itu dekat, nggak jauh, nggak berselang hari, tapi ketika menangis dibisikkan lagi oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah membisikkan sesuatu, menangis Fatimah. Dibisikkan lagi, dia malah tertawa. Ya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, lantas Aisyah radhiyallahu anha kembali bertanya kepada Fatimah radhiyallahu anha, apa sih yang sebenarnya dibisikkan beliau? Apa kata Fatimah? Kalau sekarang saya sudah bisa menceritakannya. Ya. Kalau sekarang saya sudah bisa menceritakannya. Karena Rasulullah SAW beliau sudah wafat. Apa bisikan pertama? Ya, beliau membisikkan kepada Fatimah, la ara al-ajal illa qad iqtaraba wa innahu qad aradani bihil ammarataini. Sesungguhnya
Jibril itu biasanya datang kepadaku untuk murojaah Al-Quran 1 kali dalam setahun. Kali ini dia datang 2 kali dan aku melihat ya ini tanda-tanda ajalku sudah mendekat. Oleh karena itu, fattaqillah wasbiri. Wahai putriku, bertakwalah kamu dan bersabarlah. Ya. Ketika aku nanti wafat, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Artinya bertakwa kepada Allah, jangan ucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa kepada Allah artinya kan ikhwah berupaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Itu orang yang bertakwa. Ya. Jadi ketika aku nanti meninggal dunia, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika beliau wafat ya, maka bertakwalah, jangan sampai karena kesedihan yang mendalam kamu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin para pemirsa masih ingat ketika Rasulullah SAW ketika Ibrahim meninggal dunia. Ibrahim bin Muhammad Rasulullah SAW meninggal dunia. Ya, ketika itu dia menangis. Ya, ketika itu beliau menangis. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dan beliau mengatakan, innal qalba la yahzun, hati itu bisa bersedih. Wa innal ainaini la tadma, adapun 2 mata ini bisa melinangkan air mata. Wala naqulu illa ma yurdi rabbuna, kita jangan mengucapkan kecuali apa yang diridhoi oleh Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa inna bifiraqika ya Ibrahim lamahzunun, sungguh dengan perpisahan ini wahai Ibrahim kami sangat bersedih. Demikian ikhwah ya. Jadi Rasulullah menasihati putri beliau jangan sampai, haruslah bertakwa kepada Allah, jangan sampai ucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Kemudian wasbiri, dan bersabar. Ya, bersabar karena ini musibah. Dan memang ikhwah, tidak ada musibah yang terbesar yang pernah menimpa kaum muslimin melebihi musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah dia. Tidak ada musibah yang terbesar menimpa kaum muslimin melebihi musibah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwah, mendengar itu Fatimah menangis. Ya, karena dia tahu ayahandanya yang sangat dia cintai itu akan berpulang ke rahmatullah. Akan pergi bertemu dengan Tuhannya, dengan kekasihnya. Makanya dia pun menangis karena berpisah dengan ayahanda. Kita tahu bagaimana Rasulullah sangat mencintai putri beliau Fatimah, demikian juga sebaliknya. Sebagaimana yang pernah kita bacakan hadisnya di mana Fatimah itu kalau dia datang ke rumah Rasulullah, selalu Rasulullah berdiri menyambut putri beliau. Berdiri menyambut putri beliau. Dipegang tangannya, dicium keningnya, kemudian dibawa di tempat duduknya, dipersilahkan dia duduk. Itu putrinya ikhwah. Ya. Mungkin kalau anak kita datang ke rumah kita, datang, so. Begitu. Kan nggak ada cerita main sambut-sambut. Suruh masuk aja udah, tapi tidak. Beliau tidak. Putri beliau datang disambut, ikhwah, disambut. Tegak beliau dari tempat duduk beliau, tegak dan menyambut putri beliau, dicium. Demikian. Dan sebaliknya juga begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah putri beliau itu Fatimah, tegak, ya, berdiri menyambut, pegang tangan beliau dan mencium beliau dan dipersilahkan beliau untuk duduk. Begitulah ikhwah kasih sayang antara anak dan ayah yang sangat luar biasa. Makanya ketika Rasulullah mengatakan dia akan meninggal dunia, ya anak mana yang tidak akan bersedih ketika mendengar ayahandanya yang sangat dia cintai akan meninggal dunia. Sementara ibundanya sudah lama meninggal dunia, kali ini ayahandanya akan meninggal dunia. Demikian ayahanda yang selalu mencintai dia. Menangis. Aisyah menangis terseduh-seduh. Kemudian ketika Rasulullah melihat ini, sedihnya luar biasa.
Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan dengan bisikan yang kedua. Ya, apa yang dia setelah dibisikkan, Fatimah tertawa. Apa yang dibisikkan? Ya, ya Fatimah, wahai putriku, Fatimah, wahai anandaku Fatimah, ala tardaina antakuni sayyidata nisa'il mu'minin. Tidakkah engkau ridho kalau engkau nanti akan menjadi pemimpin wanita-wanita mukminin? Tertawa Fatimah radhiyallahu anha mendengarnya. Demikian ikhwah. Yang menjadi permasalahan kita adalah, yang menjadi perkara kita adalah di mana Rasulullah SAW sebelum wafat beliau menasihati Fatimah radhiyallahu anha, ittaqillah wasbiri, ittaqillah wasbiri. Ini nasihat yang luar biasa ikhwah, azallahu wa iyyakum. Demikian juga sebagaimana telah kita bacakan, ya, yaitu antara Abdullah dan ayahnya Jabir, di mana Jabir sebelum meninggal dunia dia berwasiat kepada anaknya Abdullah supaya dilunaskan hutang-hutangnya terlebih dahulu, ya, dilunaskan hutang-hutangnya terlebih dahulu. Afwan, di mana Jabir mengatakan bahwasanya sungguhnya sepertinya aku adalah orang yang pertama yang tewas dalam jihad Uhud ini, dalam perang Uhud ini. Ya, oleh karena itu hendaklah kamu perhatikan adik-adikmu yang perempuan, ya. Artinya perhatikan mereka, saudari-saudarimu, perhatikan mereka, jangan disia-siakan. Demikian ikhwah. Itulah nasihatnya kepada anaknya Abdullah laki-laki. Ya, jadi anaknya ada Abdullah laki-laki, ada anaknya perempuan, tapi sayangnya nggak disebutkan di sini. Nah, wasiat Jabir kepada anaknya Abdullah yang laki-laki, kamu perhatikan saudari-saudarimu yang perempuan, ya, jaga mereka baik-baik. Kalau ayah meninggal, jaga mereka baik-baik. Itulah wasiatnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Artinya kan di sini menunjukkan bahwasanya seorang ayah ataupun orang tua itu dia yang lebih tahu apa yang paling penting diwasiatkan kepada anak-anaknya. Kalau seandainya anak-anaknya ada yang nggak sholat misalnya, nasihati mereka sebelum meninggal. Nak, kamu yang belum sholat, sholatlah nak, begitu. Ya, karena itu yang akan menyelamatkan kamu dari api neraka. Sholatlah. Harta yang kamu kumpulkan tidak bisa menyelamatkan kamu dari api neraka, nak. Wasihati mereka. Ya, apalagi setelah kita wasiatkan itu kita meninggal dunia, itu biasanya dalam, ya, sangat dalam nasihat itu kepada anak-anak kita. Ketika kita sehat walafiat, kita nasihati mereka supaya jangan tinggalkan salat. Mungkin tidak sedalam maknanya ketika kita akan meninggal dunia. Demikian. Itu akan menjadi wasiat yang sangat dikenang, yang tak akan terlupakan oleh anak-anak kita. Demikian ikhwah, azinallahu iyyakum. Baik. Kemudian kita lihat lagi bagaimana wasiat para nabi. Wajaat wasiyatu Ibrahim al-Khalil. Ya, ada wasiat Ibrahim Khalil. Wa kadzalika wasiyatu Yaqub. Wa kadzalika wasiyatu Yaqub alaihissalam. Demikian juga wasiat Nabi Yaqub alaihissalam li abnaihima. Yang mereka berikan kepada anak-anak mereka berdua. Mutadamminatul amri bit tauhid wa tamassuk bil Islam, di mana nasihat itu terkait dengan masalah tauhid dan berpegang teguh dengan agama Islam hatal mamat, sampai mereka meninggal. Itulah wasiatnya ikhwah, ya, itu wasiatnya. Qala ta'ala, Allah menceritakan masalah ini. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Barang siapa yang tidak suka atau benci terhadap milahnya, agamanya Ibrahim, illa man safiha nafsa, kecuali hanya orang-orang yang bodoh. Apabila ada orang-orang yang benci dengan agamanya Nabi Ibrahim, milahnya Ibrahim, itu adalah orang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa laqad istafainahu fid dunya. Sungguh Ibrahim itu sudah kami pilih, ya. Dia adalah makhluk Allah, manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala di dunia. Wa innahu fil akhirati laminas shalihin, dan dia di akhirat termasuk kelompok orang-orang yang saleh. Idz qala lahu rabbuhu aslim.
ketika Robnya berkata kepadanya, aslim, serahkan diri kalian hanya kepada Allah. Patuhlah kalian, tunduklah kalian. Qala aslamtu lirabbil alamin. Dia berkata, Nabi Ibrahim mengatakan, sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Langsung Nabi Ibrahim menunjukkan ketaatan. Aslim. Qala aslamtu lirabbil alamin. Patuhi, tunduklah, aku tunduk kepada Rabbul Alamin. Karena waktu itu Nabi Ibrahim tidak akan tunduk dengan siapapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nyawanya harus menjadi taruhannya. Kemudian wa wassa biha Ibrahimu banih. Sungguh Nabi Ibrahim memberikan wasiat kepada anak-anaknya. Wa Yaqubu ya bunayya innallaha astafa lakumuddin. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub berwasiat kepada anak-anaknya, apa wasiatnya? Nah, perhatikan ikhwah. Apakah wasiat mereka ini jangan lupa urus perusahaan ayah, jangan sampai bangkrut? Apakah wasiatnya ini ada harta ayah di sana pendam, silahkan kamu kelola? Apakah itu? Ternyata ikhwah tidak. Wasiat para nabi adalah wasiat yang tingkatannya peringkat yang paling tinggi, yaitu demi mendapatkan surga. Innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini, agama Islam ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan kalian sampai mati. Ya, fala tamutunna, jangan kalian mati illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim, dalam keadaan menyerah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ikhwah, orang yang layak dikatakan seorang muslim, dia adalah seorang yang sebagai hamba Allah. Dan seorang yang hamba Allah itu tidak bisa dia berbuat apa-apa kecuali dia hanya mentaati tuannya. Jadi dia menyerah dan pasrah. Jadi seorang muslim itu adalah seorang yang menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan malah membantah, melawan, bukan. Demikian ikhwah, itulah sebenarnya seorang muslim yang sejati. Muslim, seorang yang menyerah, seorang yang pasrah. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala suruh sholat dia nggak sholat, suruh pakai jilbab dia nggak pakai jilbab, suruh ke masjid dia nggak ke masjid, terus orang ini layak nggak dikatakan seorang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Demikian ikhwah azanallahu wa iyyakum. Ya, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati sampai engkau Islam dulu. Ya. Illa wa antum muslimun, kecuali engkau dalam keadaan orang yang kecuali engkau dalam keadaan yang Islam. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut. Apakah kalian menyaksikan ketika Yakub sedang sekarat, di saat Yakub akan menjelang kematiannya? Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Dia bertanya kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Anak-anakku, putra-putriku, sebenarnya apa yang kalian sembah setelah aku mati nanti? Masya Allah. Dia tak pernah bertanya, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang kalian makan setelah aku mati nanti? Masalah makan tak pernah mereka sangsikan. Karena setiap orang ketika dia lahir ke muka bumi, dia sudah membawa rezekinya. Rasulullah SAW mengatakan, yaitu di saat usia bayi sudah 40 hari ketiga, fayursalu ilahil malak, diutuslah malaikat, tiupkan ruh, kemudian ditetapkan untuk menetapkan 4 hal. Fayu'maru bi arba'i kalimat. Di antaranya yaitu bikatbi rizqihi, ditetapkan rezekinya berapa. Makanya Nabi Yakub itu tidak pernah bertanya ketika dia meninggal, ma ta'kuluna min ba'di. Apa yang mau kalian makan setelah aku mati nanti? Tapi yang ditanya,
Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kalian sembah setelah aku meninggal nanti. Demikian ikhwah. Karena kalau anak-anak yang menyimpang, nggak menyembah Allah, sekaya apapun, seenak apapun, selezat apapun masakan yang di hadapan mereka, setinggi apapun jabatannya, selimpah apapun harta kekayaannya, itu tidak ada guna sama sekali. Akan membuat dia tersiksa dan melarat di hari akhirat kalau dia tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma. Ya, sekaya apapun dia, percuma. Ya, makanya Nabi Yakub alaihissalam benar-benar dia tahu apa skala prioritas untuk kehidupan anak-anaknya. Bukan untuk mendapatkan duniawi, bukan berarti nggak boleh mencari dunia, silahkan. Tapi ada satu hal yang terpenting, yaitu memperoleh akhirat, memperoleh ridho Allah dan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ikhwah, untuk bisa bersinergi seperti ini, makanya Rasulullah memberikan karakter suami idaman dan karakter istri idaman. Karakter istri idaman mereka yang soleh, yang solehah. Karakter seorang suami idaman yang soleh, demikian. Bukan karakter seorang istri adalah seorang yang solehah, kemudian dia harus karakter seorang wanita yang jadi wanita idaman, istri idaman adalah yang kulitnya putih cemerlang, yang tingginya semampai, yang rambutnya tergerai bagaikan mayang terurai, yang dagunya bagaikan sarang lebah yang bergantung. Apakah itu? Tak ada guna sama sekali kalau dia mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada guna itu sama sekali kalau dia menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya akan di akhirat akan membuat neraka semakin menyala-nyala. Demikian ikhwah. Makanya seorang yang soleh itu cita-citanya sangat tinggi. Ya. Cita-citanya bukan menjadi direktur, menjadi presiden, menjadi menteri. Bukan ikhwah. Itu cita-cita dunia itu masih sangat rendah. Cita-citanya adalah meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia, itu cita-citanya. Demikian. Kalau cita-cita sekedar untuk cari makan, semua orang juga bisa. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi yang dikhawatirkan Nabi Yakub terhadap anak-anaknya apa? Ma ta'buduna min ba'di. Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Gelisah Nabi Yakub. Ya tentunya seorang nabi, anaknya juga orang-orang yang soleh tentunya ikhwah. Ya. Anaknya juga orang-orang yang soleh, walaupun ada kekeliruan ketika mereka hasad kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Demikian. Tapi kan mereka sudah bertobat dan ayah mereka sudah memaafkannya. Nabi Yusuf juga sudah memaafkan. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Udah nggak apa-apa. Ketika Nabi Yusuf bisa membalas sakit hatinya, bisa melampiaskan keamarahannya karena kezaliman dilakukan oleh saudara-saudaranya. Apa kata? La tathriba alaikumul yawm. Hari ini udah hilang semua, udah lupakan. Yaghfirullahu lakum. Allah akan ampuni kalian. Tak menuntut balas. Demikian ikhwah. Nah, anak-anak Yakub ini kan seorang nabi. Anak-anaknya itu, ya, ketika dia mau meninggal, dia bertanya, "Ma ta'budu min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku mati nanti? Apa jawab anak-anaknya? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan ayah-ayahmu Ibrahim. Ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami menyembah Tuhanmu, Tuhan engkau ayah-ayahanda, dan juga menyembah dia adalah Tuhan daripada nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu satu Tuhan. Jadi jelas ini ikhwah. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail
Ismaila wa Ishaq. Kami menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail, Ishak. Ini bukan dua Tuhan, bukan. Ya, bukan dua Tuhan. Makanya ditegaskan di akhir ayat. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kami menyembah Tuhanmu yang itu juga merupakan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak. Demikian, ilaha wahida. Hanya satu Tuhan, bukan dua Tuhan. Yang disembah oleh engkau, dia juga yang disembah oleh nenek-nenek kami, kakek-kakek kami, Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Hanya satu Tuhan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami pasrah dan kami menyerah kepada Tuhan tersebut. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Itulah wasiat Nabi Yakub. Yang ditanyanya adalah ke akidah anak-anaknya. Siapalah di antara kita yang seperti itu? Yang dia khawatirkan akidah anaknya. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, kita lihat Nabi Ibrahim. Dia nabi, khalilullah. Begitupun doanya apa ikhwah? Doanya Rabbi ja'al hadza baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan jauhkan aku dan keluargaku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Ada kekhawatiran yang luar biasa dari Nabi Ibrahim. Jangan-jangan dia nanti bisa menyimpang. Yang tadinya menyembah Allah akhirnya jadi menyembah berhala. Demikian. Seorang apabila dia sudah sangat khawatir dengan sesuatu, maka dia akan lebih hati-hati. Demikian ikhwah, ya. Kehati-hatiannya itulah yang akan menjaga dia jangan sampai dia terjatuh dari apa yang dia khawatirkan. Demikian ikhwah, rahimahullah wa iyyakum. Makanya Abu Mulaikah rahimahullah pernah bertemu dengan 30 sahabat. Laqitu salasina ashab Rasulullah SAW kulluhum yakhafuna 'anil nifaq. Aku bertemu dengan 30 sahabat Nabi, semuanya khawatir dari kemunafikan. Khawatir jangan-jangan mereka ini munafik. Sampai Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman. Ya. Bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, "Ya Hudzaifah, ya, apakah ada Rasulullah menyebutkan namaku di dalam kelompok orang-orang munafik?" Umar ikhwah, Umar. Apakah ada kekhawatiran kita terhadap Umar? Tentu tidak. Tapi beliau khawatir tentang beliau sendiri. Kalau orang selevel Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang yang selevel Umar bin Khattab, sahabat-sahabat yang khawatir dari kemunafikan, itu mereka khawatir. Terus bagaimana dengan kita? Demikian ikhwah. Makanya orang yang semakin khawatir, semakin dalam khawatirnya, maka dia akan semakin hati-hati dari perbuatan yang dia khawatirkan. Makanya ini Nabi Yakub, ya, Nabi Yakub wasiatnya itu, dia khawatir dengan anak-anaknya, ya, khawatir dengan anak-anaknya tentang apa yang akan dia sembah setelah dia meninggal kelak. Itulah ikhwah rahimahullah wasiat seorang ayah kepada anak-anaknya. Soal Al-Baqarah ayat 130 sampai 133. Wa Umar yusi waladahu bisadadid dain. Umar bin Khattab, ya, sebelum dia meninggal, dia wasiatkan kepada anaknya agar hutangnya dilunaskan. Fi Sahih Bukhari fi qissati maqtal Amir Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tentang menceritakan tentang kisah terbunuhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Anna Umar qala, bahwasanya Umar berkata, dia sempat-sempatkan, ya, dia sudah ditikam, disempat-sempatkannya untuk berwasiat. Ya, tikaman ini ikhwah, tikaman yang mengandung racun, makanya memang mematikan. Apa kata Umar? Ya Abdullah bin Umar, wahai Abdullah, undur ma alayya minad dain, coba kamu perhatikan berapa hutangku. Fahasabuhu fawajadu sittata wa samanina alfan. Setelah mereka hitung-hitung, ternyata total hutangnya Umar bin Khattab sebanyak
86.000. Qala, beliau mengatakan, in wafalahu mala ali Umar fa'addihi min amwalihim. Seandainya bisa dilunaskan dari harta keluarga Umar, maka udah, bayarkan aja dulu untuk utang. Wa illa fasal fi bani Adi bin Ka'ab. Kalau enggak cukup juga, coba minta ke Bani Adi, karena dia dari Bani Adi. Tanyakan dari Bani Adi, mana tahu ada yang mau membantu untuk melunaskan. Wa illam tafi amwaluhum. Kalau ternyata tak juga dapat, fasal fi Quraisyin wala ta'uddum ila ghairihim. Coba kamu minta kepada penduduk Quraisy, tapi ingat jangan selain kepada Quraisy. Cukup di Quraisy aja. Fa'addi anni hadal mal, kemudian silakan engkau berikan hutang tersebut. Jadi di sini Umar bin Khattab memberikan wasiat tentang masalah hutang. Itulah ikhwah azillallahu wa iyyakum. Kemudian al-halatu sihhiyatu lil abna wa jumlatun min nasahi atibba. Di sini ada disebutkan kondisi kesehatan anak dan beberapa hal tentang nasihat-nasihat para ahli kedokteran, para ahli medis. Wa 'alal abawaini mura'atul halata sihhiyata lil abna wa tafaqqadaha. Hendaklah kedua orang tua benar-benar memperhatikan kesehatan dan keselamatan anaknya. Kesehatan, kondisi si anak, kesehatan si anak. Jangan dia abaikan atau pura-pura tidak tahu. Demikian ikhwah. Perhatikan. Misalnya kita tahu anak kita itu kalau terkena air hujan dia bisa demam, maka perhatikan jangan sampai dia main hujan. Gitu-gitu ikhwah. Ya. Kemudian wa qad qala Rasulullah sallallahu, sungguh Rasulullah sallallahu bersabda, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang mukmin yang dhaif. Wa fi kullin khair, tapi semuanya itu baik. Demikian ikhwah. Ada seorang mukmin dia kuat jasadnya, Masya Allah, kuat jasadnya. Maka dia lebih baik ketimbang seorang mukmin yang lemah jasadnya. Kenapa? Karena seorang mukmin yang kuat jasadnya, dia banyak yang bisa dia perbuat dengan kekuatannya tersebut. Demikian ikhwah. Makanya di sini al mu'min qawi khairun minal mu'min dhaif. Seorang mukmin yang kuat ya lebih baik ketimbang seorang mukmin yang tidak kuat, tapi semuanya baik-baik aja. Semuanya wa kullun fihi khair, masing-masing ini ada baiknya. Wa qala salawatullahi wassalamu alaihi inna liwaladika alaikal haq. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sesungguhnya anakmu ada hak terhadap dirimu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa taqaddama qaulu sallallahu wasallamu alaihi. Demikian juga ucapan Rasulullah SAW bersabda, ar-rajulu ra'in fi baiti wa huwa mas'ulun an ra'iyati. Sungguhnya seseorang itu merupakan pemimpin dalam rumahnya dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Hadis sahih. Oke, fal jadiru bil abawaini ayyuhafidha ala sihhati wa salamatil abna. Oleh karena itu penting sekali bagi kedua orang tua untuk menjaga keselamatan dan kesehatan anak-anaknya. Wa nasuqu hahuna jumlatun min nasahil atibba fudala wa taujihati asatiyatil umana. Di sini akan kita cantumkan beberapa nasihat dari para dokter ahli medis ya yang bisa yang bisa dipercaya, yaitu li abai wa ummahat, yang mereka tujukan kepada ayah-ayah dan kepada ibu-ibu, la'allallah yanfa'u biha, semoga Allah memberikan manfaat dari nasihat tersebut. Wa qad taraknal amra fi hadzal li ahli hadhil mihnah idhum biha akhbar. Dan saya, kata Syekh Mustafa Al-Adawi, maka saya tidak mengurusi masalah ini karena mereka lebih faham tentang urusan ini ketimbang aku, kata Syekh Mustafa Al-Adawi. Dalilnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyakanlah orang yang tahu jika engkau tidak tahu. Al-Anbiya ayat 7. Wa qala ta'ala fas'al bihi khabira. Allah berfirman, tanyakanlah ya kepada orang-orang yang punya pengalaman. Wa qad hassa Rasulullah sallallahu ala tadawi biqaulih tadawu fa innallaha azza wa jalla lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa khairu da'in wahidin al-haram. Apa kata beliau? Berobatlah
Berobatlah. Fa innallah azza wa jalla lam yadha' da'an illa wada'a lahu dawa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan penyakit kecuali Allah letakkan bersamanya ada penangkalnya, ada obatnya. Jadi tidak ada satupun penyakit yang tidak ada obatnya, hanya saja ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ghairu da'in wahid, kecuali hanya satu penyakit yang enggak ada obatnya, itu al-haram, tua. Ya, tua atau pikun, tidak ada tidak ada obatnya itu. Demikian ikhwah. Wa hadza kulluhu min babil akhdhi bil asbab. Semuanya tentunya dalam bab untuk mencari sebab. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan, kalau kita sakit, kita sembuh, yang menyembuhkan kita bukan obat tersebut, bukan pil tersebut. Misalnya saya pusing, kemudian saya makan pil A, saya makanlah pil A, sembuh pusing saya. Maka apakah bisa kita katakan yang menyembuhkan saya itu adalah pil ini? Jawabannya tidak. Yang menyembuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala melalui perantara obat ini. Ya. Kalau seandainya hanya obat itu saja misalnya, buktinya bukan obat itu, ternyata obat yang sama dimakan oleh orang lain, tak sembuh penyakitnya. Yang si A memakan sembuh, yang si B makan nggak sembuh. Kenapa? Padahal sama-sama penyakitnya, penyebabnya sama, capeknya sama. Demikian. Turun staminanya juga sama. Kenapa yang si A makan obat A bisa sembuh, sementara yang si B makan obat A nggak sembuh? Itu tandanya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan tuh obat. Seorang dokter misalnya, mungkin dia melayani seorang anak, ya. Dia melayani seorang anak yang sedang sakit. Dua anak yang sakitnya sama persis, tidak ada beda sama sekali. Berobat dengan satu orang dokter. Mungkin dalam nomor urut yang mirip misalnya. Mirip atas bawah aja. Demikian. Ternyata anak yang pertama sembuh, anak yang kedua nggak sembuh. Padahal penyakitnya sama, kondisinya sama, usianya sama. Kenapa yang pertama sembuh, yang kedua nggak sembuh? Obatnya sama, dokternya sama, kondisinya sama. Itu tandanya sama. Itu tandanya bahwasanya yang menyembuhkan itu bukan dokter. Dokter itu hanya mencari ataupun sebagai pengambil sebab. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, sekedar sebab. Ada orang yang sudah meninggal dunia gara-gara apa? Gara-gara terpleset sedikit, meninggal dia. Demikian. Padahal banyak orang yang terpleset sampai bengkak kepalanya, berdarah kepalanya, tak mati-mati juga. Demikian. Ini terpeleset, terhempas kepala di atas tempat tidur, di busa yang empuk, mati dia. Demikian. Ya begitulah yang namanya ajal. Ya begitulah yang namanya takdir. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Yang menyembuhkan itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul katakan tadawu, berobatlah, karena itu ya memang harus diusahakan, ya. Rasulullah menyuruh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan penyakit kecuali ada obatnya. Wa hadza kullu min babil akhdhi bil asbab. Ini semua dalam bab untuk mencari sebabnya saja. Ma'atiqadina al-jazim wa yuqinuna sabit wa yaqinuna sabitun as-sabitu anna syafi'u Allah. Ya. Ini merupakan sebabnya saja, ya, sebabnya saja. Tapi yang kita yakini dengan pasti bahwasanya yang menyembuhkan dia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wala syifa illa syifa'ahu, dan tidak ada kesembuhan kecuali hanya kesembuhannya. Kama qala Khalil Ibrahim, sebagaimana yang dikatakan oleh Khalil Ibrahim, yaitu wa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan. Demikian. Jadi penyembuh yang hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa kama qala sallallahu alaihi wasallam ishfi anta syafi la syifa illa syifauka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang menyebutkan, engkaulah wahai Allah yang sang penyembuh, maka sembuhkanlah, tidak ada kesembuhan kecuali darimu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini, ya, penyembuh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ikhwah buku ini, ya, buku ini. Orang kalau saya tanya ini buku siapa? Ini semua pasti mengatakan itu buku ustadz. Tapi apakah buku saya ini hakiki punya saya mutlak? Enggak.
Ya, enggak. Kalau Allah ambil, hilang dia. HP. Kalau Allah ambil, dia bisa hilang. Demikian ikhwah, tiba-tiba kececer di mana atau dicopet siapa begitu. Demikian, padahal punya kita, ada databan kita. Ternyata kita tidak mampu memilikinya 100%. Ketika Allah ambil, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Demikian ikhwah, rahimanallahu. Jadi intinya bahwasanya memang ketika kita berada di masa usia yang sehat walafiat, nasihatilah anak-anak kita. Namun ketika kita mulai merasa ya mungkin inilah akhir dari kehidupan kita, walaupun harapan ya tidak berakhir, tidak terakhir pada waktu itu, pengennya hidup 1000 tahun lagi misalnya ya. Namun begitu pun tetaplah berwasiat, karena masya Allah wasiat khususnya untuk orang Indonesia ya, wasiat yang diutarakan sebelum meninggal itu masya Allah dalam pengaruhnya ya, dalam sekali pengaruhnya ikhwah. Makanya antum punya anak misalnya, anak nggak sholat atau nggak pakai jilbab atau punya tingkah lakunya bandel, preman misalnya, udah coba sebelum meninggal nasihati, semoga mereka bersahabat mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ikhwah para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum. Itu saja kajian kita pada sore hari ini, semoga bermanfaat ya. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa telepon langsung ke nomor yang ada tertera di layar televisi ya, atau Anda juga boleh kirimkan melalui via chat WhatsApp kepada nomor yang sama. Baik. Kita jawab dulu, ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimanakah cara menikahkan anak hasil zina tanpa anak tersebut tahu bahwasanya dia anak hasil zina? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa, kecuali kalau bapaknya memang sudah nggak ada. Misalnya bapak zinanya itu sudah meninggal dunia, paman-paman lain sudah meninggal dunia, maka otomatis dia akan ke wali hakim. Demikian, ya, nggak bisa. Kecuali kalau anaknya tidak begitu kecuali kalau si anaknya tidak begitu perhatian, dia cuek-cuek saja, yang penting dia kawin begitu, itu lagi ceritanya. Tapi kalau seorang anak yang cerdas dan dia cukup teliti, ketika dia tahu ada ayahnya, ayah kandungnya, ya, tahu ada ayah kandungnya, kemudian kenapa dinikahkan oleh wali hakim? Tentu kan dia bertanya-tanya, ya. Tentu dia akan bertanya-tanya, kenapa dinikahkan oleh wali hakim? Ayahnya padahal ada. Demikian. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, mau tidak mau dia harus tahu. Demikian, ya. Kalau seandainya ayahnya pura-pura pergi lah misalnya, supaya nggak menikahkan dia, karena memang bukan dia yang berhak. Kan ada adik si ayah, abang si ayah, yang bisa menikahkan keponakannya. Demikian. Ya, jadi dalam masalah ini ya bicarakan saja terang-terangan, pelan-pelan. Nanti dia kecewa, Ustadz. Itu risikomu. Kenapa engkau buat anak dengan tidak berdasarkan syariat Islam? Kenapa? Risiko. Ya, risiko kita sebagai orang yang telah berbuat jahat, itulah risikonya. Makanya pelan-pelan sebaiknya ceritakan saja kenapa ayah tidak bisa menikahkan. Kemudian minta maaf pada anak kita, minta maaf atas kesilapan ayah dan bunda pada waktu itu sehingga seperti ini. Demikian, alhamdulillah ayah dan bunda sudah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga engkau nak terimalah mohon maaf kami, mohon maaf ibu dan ayahmu. Demikian ikhwah. Ya memang harus begitu, mau gimana lagi. Kita sembunyikan, kita rahasiakan, toh suatu saat akan ketahuan. Sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan terjatuh juga. Sepandai-pandainya menyimpan bangkai, suatu saat akan tercium juga. Udahlah, bismillah, kasih mukaddimah yang baik, mohon maaf kepada anaknya, dan kemudian ceritakan, insya Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkannya.
Apa boleh uang wakaf membangun masjid digunakan untuk beli konsumsi gotong royong masjid tersebut? Boleh, silakan. Ya, silakan karena apa namanya? Karena ketika kita mewakafkan tanah, misal saya wakaf misalnya 30 juta misalnya, ya 30 juta untuk membangun masjid. Terus masjid itu dengan material saja bisa terbangun. Apakah dengan material cukup bisa terbangun tanpa ada tukangnya? Kan tukangnya juga digaji. Ya, tukangnya juga digaji. Demikian. Jadi ya itu bisa termasuk dalam wakaf. Demikian ikhwah. Ya termasuk gotong royong. Mau bangun masjid, sementara ini masih semak. Akhirnya gotong royong. Dari infak masjid itu, wakaf itu digunakan untuk konsumsi masyarakat yang ikut bergotong royong, misalnya air atau ya sedikit makanan-makanan ringan. Karena untuk apa? Membabat ilalang, semak-semak belukar. Karena lahan akan dibangun masjid. Demikian ikhwan. Rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Allahu a'lam bishawab, boleh ya, boleh. Allahu a'lam bishawab. Karena itu juga merupakan untuk kepentingan masjid. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Sepertinya nggak ada lagi pertanyaan. Ya, seperti tidak lagi pertanyaan. Tapi itu saja ke ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jami'in wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.